Salam secinta Indonesia, kita bertemu lagi untuk berdiskusi hari ini dengan Pak Charles Force sebagai Ketua Eksekutif Indonesia Risk Management Professional Association. Selamat siang Pak Charles. Selamat siang Pak Anton. Topik hari ini kita berbicara tentang review and monitoring sebagai bagian dari proses manajemen risiko berbasis ISO 31000. Kalau kita ingat di sisi kanan di dalam gambar proses manajemen risiko ada review and monitoring, dan itu bahkan diharapkan dilakukan paralel seiring dengan proses-proses lain. Ya. Nah, itu dari setting the context sampai kepada reporting. Pak Charles bisa berbagi pandangan tentang seberapa besar cakupannya dan mengapa hal itu penting, Pak. Ya Pak, terima kasih Pak Anton. Jadi pemantauan dan tinjauan itu memang perlu dilakukan pada tiap aktivitas di dalam proses manajemen risiko. Baik. Bahkan bukan hanya pada rangkaian aktivitas yang ada di tengah, yaitu penetapan lingkup konteks kriteria, penilaian risiko dan perlakuan, tetapi juga terhadap pelaksanaan komunikasi dan konsultasi serta di sininya juga catatan dan pelaporan, gitu Pak. Apakah memang jadi beberapa hal setidaknya kita bisa jadikan pegangan untuk pemantauan dan tinjauan. Pertama, apakah aktivitas yang dijalankan dalam proses manajemen risiko sesuai dengan desain yang sudah kita rancangkan. Lalu kemudian kedua adalah efektivitasnya, seperti apa keluarannya, apakah sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan, hasil dari asesmen risiko, hasil dari mitigasi risiko, seperti itu. Dan yang ketiga adalah pemantauan dan tinjauan terhadap setiap aktivitas di dalam proses. Juga kita fokuskan kepada apakah ada perubahan konteks internal dan eksternal yang bisa mempengaruhi efektivitas dari rangkaian aktivitas yang kita lakukan. Pak, bedanya apa sih Pak pemantauan atau monitoring ya dan tinjauan review? Antara pemantauan dan itu bedanya apa sih Pak antara monitoring dan review itu? Ya, jadi kalau pemantauan kita lebih fokus kepada bagaimana memastikan terlaksanakannya suatu aktivitas di dalam proses manajemen risiko. How can we make sure identifikasi risiko itu sesuai dengan jadwalnya, tekniknya, diikuti oleh mereka yang memang kita desain untuk dilibatkan, seperti itu. Oke. Tetapi kemudian kalau tinjauan itu sudah mengandung satu makna atau mengikut sertakan evaluasi, seberapa efektif, seberapa tepat, seberapa benar apa yang sudah kita lakukan. Jadi saya terbayang Pak, kalau naik mobil ya di sini kan ada speedometer tuh. Ya Pak. Di sini kita monitoring kan lewat Yes. speedometer itu kecepatan. Ya. Terus saya pakai evaluasi, apakah saya akan tetap secepat ini atau saya akan turunkan? Karena sebentar lagi kita akan lewat turunan yang panjang tuh di tol. Betul. Misalnya gitu ya. Ya. Nah, itu adalah evaluasi dan kemudian diikuti dengan suatu action Yes, betul, dari Pak. tinjauan tersebut ya Betul. sininya. Betul. Oke, sehingga masih tetap dalam kontrol. Di dalam pelaksanaannya Pak ya, kalau kita lakukan, kalau saya tarik Pak, siapa yang harus melakukan monitoring dan review itu Pak di organisasi? Oh baik Pak. Jadi masing-masing pihak, kalau kita mengacu kepada model 3 lini, memiliki perannya sendiri-sendiri sesuai dengan porsinya. Oke. Lini pertama memastikan proses yang berlangsung sesuai dengan kepentingan atau keperluan dia sebagai pemilik Baik, risiko. baik. Dan begitu juga lini kedua dan lini ketiga. Baik, makasih Pak. Nah, untuk audiens ini sedang berbagi. Pak Charles tadi mengatakan model 3 lini atau sering dikenal waktu dulu dengan terminologi 3 lines of defense ya. Tiga lini pertahanan, tapi sekarang kita sebut ada 3 lines model atau model 3 lini ya. Di mana hal ini menunjukkan akuntabilitas pengelolaan risiko itu di organisasi dibagi-bagi. Lini 1 adalah biasanya adalah unit yang create value ya sininya, dan untuk create value misalnya bagian penjualan ya misalnya sini, dan bagian penjualan juga pasti ada risiko yang mesti ditangani. Nah, mereka harus melakukan monitoring dan review terhadap efektivitas pengelolaan risiko di bagian mereka sendiri. Yes, betul, Lini Pak. kedua adalah lini
yang umumnya manajer risiko ada di lini kedua, yaitu menjadi mitra untuk pendukung agar lini pertama itu efektif pengelolaan risikonya dengan memberikan metodologi, masukan, bahkan juga counterpart untuk diskusi dan lain sebagainya. Lini ketiga adalah internal assurance yang umumnya dilaksanakan oleh internal audit sedemikian rupa untuk memastikan pengelolaan risiko di masing-masing lini satu itu berjalan dengan baik, kontrolnya juga efektif, dan bagaimana juga secara total keseluruhan dijalankan oleh manajemen tim manajer risiko sebagai support terhadap direksi misalnya. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Charles diskusi yang menarik ini. Sama-sama Pak Anton. Bagi Permisa, kita harapkan juga nilai tambah dari diskusi ini untuk kita semua. Mari kita ucapkan salam cinta Indonesia. Mari Pak. Salam cinta Indonesia.